Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, santri pondok pesantren Zainab Mashkur yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah satu pekan yang lalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya antum semua dan guru-guru kita semua, bisa mendapatkan asy-syafa'atul uzma dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santri pondok pesantren Muhammadiyah Zainab Mashkur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah setiap pekan kita bertemu di masjid ini. Kadang kita belajar tilawah, kadang kita belajar tahsin dan talaqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya Ustadz berharap kita semua bisa termasuk dari orang-orang yang terbaik. Maksudnya bagaimana orang-orang yang terbaik? Karena yang kita pelajari adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu banyak sekali Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya Allah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita pasti tidak akan tersesat, karena Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin. Allah juga kuatkan argumen ini, ayat ini di ayat yang lain. Surat Al-Isra ayat 9. Ada yang hafal? Surat Al-Isra ayat 9, Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya apa? Sesungguhnya hadzal Qur'an, Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk, menjadi petunjuk yang lurus kepada yallati hiya aqwam, kepada orang-orang yang lurus. Artinya apa? Ketika kita menjadi muttaqin, sudah lurus jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita dekat dengan Quran, mempelajari Al-Quran, yang sudah lurus akan semakin diluruskan oleh Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Kembali lagi, karena Quran adalah hidayah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, Rasulullah pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, menggambarkan bahwa barang siapa yang dekat dengan Quran, mempelajari Al-Quran, itu pasti jadi yang terbaik. Nah, ceritanya adalah, dulu ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dalam bulan apa, ada yang tahu? Ramadan. Bulan Ramadan.
Maka bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang terbaik. Nah, sering diperingati malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Betul. Malamnya disebut malam nuzulul Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang derajatnya paling tinggi ketimbang 12 bulan yang lain. Lalu kemudian Quran juga diturunkan di bulan Ramadan sekaligus turun di hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi hari terbaik ketimbang 7 hari yang lain. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Minggu apa Ahad? Ahad. Dari 7 hari ini Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat, karena pada hari tersebut diturunkan Al-Quran. Lalu Quran juga diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Maka yang membawakan Al-Quran, malaikat Jibril, menjadi malaikat yang terbaik, menjadi imamul malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka seseorang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sekaligus Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, manusia terbaik di muka bumi ini. Nah, setelah itu Rasulullah bilang, inilah yang hadis yang pengen Ustaz sampaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah kita sekarang ini berada di zaman akhir, zaman di mana semua hal dihitung secara materi. Materi itu apa, anak-anak? Harta, terus benda, tahta, terus uang, perhiasan, rumah, tanah, mobil yang mewah. Nah, tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, sudah disabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Inilah kita sekarang. Kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadis juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Sebagaimana tadi hari Jumat menjadi hari yang terbaik karena dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling baik karena dekat dengan Al-Quran. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan sering belajar Al-Quran setiap pekannya. Nah, ada tilawah hari Senin, ada kemudian tahsin dan talaqi hari Kamis. Nah, Senin Kamis ini kan biasanya antum puasa. Nah, ini menjadi jariah juga, menjadi amal yang baik juga. Orang yang berpuasa kemudian nafasnya wangi apa bau? Wangi apa bau? Wangi. Nafas yang paling disukai oleh Allah itu nafasnya orang yang puasa. Makanya jangan sampai antum kalau deket-deket sama teman yang lagi puasa, Assalamualaikum, bawa apa nih? Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu padahal orang yang dicintai Allah. Kamu gak suka orang yang dicintai Allah. Nah, makanya supaya kamu semakin suka dengan orang yang dicintai Allah, gimana caranya?
Nah, ikut puasa. Jadi orangnya assalamualaikum, kamu balas ya. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Nah, itu dia. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa juga, selain kita harus sadar betapa pentingnya belajar Al-Quran, kamu juga harus mau ketika belajar Quran jangan malu-malu, keluarkan suaranya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ini apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara antum. Nah, kata kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal, beliau juga menyampaikan, selain zayyinul Qur'ana bi aswatikum, mungkin kalau kamu kurang ngena ya, ada yang hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Tapi kata Kiai Hasan Abdullah Sahal, beliau bilang, sebaliknya juga harus kita praktekkan. Zayyinu aswatikum bil Quran. Hiasilah suara-suara antum dengan bacaan Al-Quran. Kita harus sadar anak-anak sekalian, sehari dari pagi sampai tidur lagi, itu yang keluar dari lisan kita, mulut kita itu omongan yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Banyak baiknya apa banyak jeleknya? Maka hiasilah suara kita dengan Al-Quran. Belajar baca Quran, belajar tahsin, belajar talaqi, belajar tilawah. Ustadz janjikan beberapa pertemuan yang lalu ya, kita nanti akan belajar di hari Senin sore insya Allah, bagaimana kita belajar murattal kurdi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurdi bukan? Bukan, itu lagu langgam jiharkan. Kurdi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu langgam kurdi. Azannya bisa nggak? Bisa. Nanti kita belajar juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hayya 'alas salah. Insyaallah nanti kita pelajari Senin sore besok. Baik, doakan mudah-mudahan Ustaz sehat, mudah-mudahan antum juga sehat semua. Baik, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai lupa bahwa kita harus sadar belajar Quran itu penting. Baik. Nakhtatim bilhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم قد استودعناك بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسن عنه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.